Ya, kewajiban istri adalah sebagai seorang yang memang melayani suami. Melayani di sini kan general. Iya, banyak. Banyak, ya, bukan hanya di kasur, tapi juga di dapur, tapi juga sampai di sumur begitu kan. Jadi kewajiban-kewajiban itu walaupun tidak mesti semua dia, umpamanya nyuci udah ada mesin cuci, barangkali ada ART, hasil rumah tangganya sudah ada, tapi tetap yang melayani suaminya adalah dirinya. Yang Jangan lagi tadi hanya yang menyediakan makanan itu, jadi banyak perselingkuhan kan begitu. Nah, saya melihat bahwa Kartini itu terbangun dari kebiasaan membaca dan menulis, sehingga di kemudian hari lahirlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Nah dari situ berkaitan sama kan ini masalahnya si wanita ini dimanfaatkan kan. Nah kalaulah si wanita ini bisa menerapkan apa yang Kartini lakukan dengan banyak membaca dan menulis, itu pasti dia seperti Pak Jin bilang tadi, pemahaman. Nah pemahamannya akan kuat dengan kehidupan pribadi dia, dengan kehidupan berkeluarganya yang lebih matang gitu lah. Ini mungkin bisa dijawab berbarengan ya pertanyaan saya ya. Sanggup nggak kalau menjadi perempuan? Halo sahabat podcaster, ahoy! Selamat datang di Naira Studio Podcasting. Kali ini spesial karena hostnya kita akan membahas tentang bagaimana menjadi perempuan di tahun 2025 dalam sudut atau perspektif psikologis ya. Tapi kita sudah menghadirkan para lelaki yang mungkin selama ini kita membahas dari sudut point of view-nya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pasangan ataupun sebagai seorang istri. Kali ini kita kehadiran 3 bintang tamu, para suami-suami ya. Mungkin boleh berikan tepuk tangan buat bintang tamu pertama kita, Pak Zain. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Zain? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Jadi Bang Zain ini adalah seorang pimpinan sekaligus memiliki istri dan menjadi seorang ayah. Istrinya ibu rumah tangga. Lalu ada Ustadz Tommy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Tommy adalah seorang pendakwah ya Ustadz ya, dan juga memiliki istri yang bergerak di jalan dakwah juga. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bang Rizal. Hai. Mungkin ini versi yang generasi yang zaman sekarang ya, pasangan muda ya. Kita melihat perspektif juga dari pasangan muda, Bang Rizal yang sudah memiliki istri yang juga bekerja. Ya. Oke. Di mana di tahun 2025 ini seringkali perempuan itu dituntut untuk tangguh, peka dan penuh makna. Dah, dilemanya adalah perempuan seringkali dituntut ya, diminta untuk tangguh, tapi juga dipaksa untuk tunduk. Nah, bagaimana Ustadz Tommy, mungkin saya ke Ustadz Tommy dulu, bagaimana Ustadz Tommy memandang ya, memandang tentang pandangan sosial ya, tentang terkait peran ganda perempuan ini. Mereka diminta untuk kuat, tapi di sisi lain mereka dipaksa untuk tunduk. Bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berbincang hangat spesial. Kita di tengah-tengah, ya karena ramai begitu Pak, ramai dengan host spesial pada sore hari ini. Di Naira Studio Podcasting. Kalau tadi ditanya tentang kedudukan wanita di era modern, era digital, dituntut tadi apa tadi Mbak? Diminta untuk kuat, tapi dipaksa untuk tunduk. Oh, dipaksa untuk tunduk. Jadi bagaimana dalam perspektif Islam? Tentu yang pertama kita pahami wanita adalah bahagian daripada hamba Allah yang diciptakan untuk mendampingi laki-laki. Yang dalam sejarahnya kita tahu bagaimana dahulu ayah umat manusia Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda kita Siti Hawa di surganya Allah. Tanpa ada wanita
hidup ini hampa. Tanpa ada wanita tidak akan terjadi keberlangsungan hidup. Maka benar pendapat dalam agama bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Jadi keberadaan wanita itu dituntut dalam Islam sebenarnya tidak banyak tuntutan. Mengapa? Karena Islam menempatkan wanita itu pada fitrahnya untuk dijaga kehormatannya, untuk dimuliakan dan tidak dihinakan. Sebagaimana hari ini banyak terjadi istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jauh sebelum itu Islam telah mendudukkan posisi wanita pada tempatnya. Yaitu dalam Islam ada istilah An-Nisa Ummun Warobatul Bait. Bahwa wanita itu adalah ibu sekaligus adalah pengatur rumah tangga. Bahwa ummi madrasatul ula. Bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama sekali di rumah. Jadi sebelum anak itu ke sekolah, belum mengenal huruf, belum bisa bicara, bahkan Islam telah mengatur peran seorang ibu menjadi guru pertama bagi kehidupan anak-anaknya. Begitu juga menjadi pendamping yang setia bagi suaminya. Jadi ini kedudukan Islam menempatkan wanita terhormat. Ya, terhormat dalam artian pada fitrahnya memang wanita itu untuk dijaga. Ya, sebagaimana pensyariatan memakai jilbab, menutup aurat, ya, sebagaimana Islam melarang para laki-laki untuk bersikap kasar kepada perempuan, ya, ini menjadi bagian bahwa Islam itu menempatkan seorang wanita itu pada posisi yang mulia. Nah, kalau dikatakan dituntut, sebenarnya tuntutannya dalam hal wajar. Dalam hal ini di dalam Islam punya tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kita laki-laki sebagai suami punya hak, punya kewajiban. Istri juga punya hak dan punya kewajiban. Jadi antara kewajiban dan hak ini harus secara ideal yang normatifnya ya supaya berjalan dengan baik harus balance begitu. Tapi dalam kenyataannya kan tidak. Jadi ini dulu yang pertama, sebenarnya wanita dalam Islam tidak banyak dituntut. Yang kedua tadi dikatakan tunduk begitu. Ya, dipaksa untuk tunduk. Nah, ini bahasa paksa ini maaf mungkin bagi dalam perspektif Islam saya memandangnya kurang tepat begitu. Karena ini masuk kepada ranah kewajiban. Jadi bahasanya apa yang bisa bahasanya menggantikan itu atau apa ya, bukan dipaksa ya. diharuskan. Ya, diharuskan untuk tunduk begitu. Dalam Beda, artian diharuskan dan iya, untuk tunduk pun itu untuk taat ya, untuk taat. Ya, karena kalau dipaksa untuk tunduk kepada suami tidak berdimensikan nilai spiritual ketika dia melakukannya tidak didasarkan keikhlasannya karena Allah. Karena posisi istri ini kan kita berumah tangga dalam perspektif berumah tangga ya, itu kan ibadah. Apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga, kami suami mencari nafkah bukan hanya mencari uang tapi adalah ibadah. Begitu juga istri berperan di luar dan di rumah, terutama di rumah, bernilai ibadah. Jadi dikatakan diharapkan menjadi seorang istri yang soleha, yang taat kepada Allah dan suaminya itu sebenarnya bukan dipaksa, tapi adalah konsekuensi daripada keimanannya adalah menjadi istri yang soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Oke Ustadz. Ya. Tadi Ustadz terkait ada membahas tentang fitrah. Iya. Nah saya sering sekali ada kaitannya juga dengan ilmu psikologi di mana ketika perempuan mungkin burn out ya, stres dan mungkin laki-laki banyak merasa kecewa, saya mengatakan bahwa ayo balik lagi ke fitrahnya. Ketika menurut pandangan Ustadz ya, dari sisi psikologis melihat bahwa ketika seseorang perempuan merasa tidak dipahami, tidak dimengerti, saya bilang kembali ke fitrah. Ketika kamu merasa lelah bekerja, itu hal yang wajar karena fitrahnya bukan untuk mencari nafkah di luar sana. Betul. Nah, ketika kita perempuan menyadari itu bukan berarti kita tidak boleh berhenti bekerja, bukan. Cuman kita menyadari bahwa ya wajar lelah karena bukan fitrahnya kita. Tapi kalau laki-laki pasti mungkin tidak merasakan lelah itu ya, karena memang fitrahnya laki-laki adalah bekerja di luar rumah begitu. Apakah bagaimana pandangan Ustadz terkait fitrah ini? Apakah memang kita harus mengingat fitrah kita untuk kita menoleransi ya tekanan-tekanan dalam hidup ini? Iya.
Nah kalau fitrah secara terminologi dalam bahasa Arab, ta'rifat ya. Terminologi itu ada bahasa lugawi, etimologi dan terminologi. Jadi kalau secara istilahnya, fitrah itu mengembalikan kepada hukum asal manusia itu yang siap untuk menerima kebenaran. Maka ada bahasa hadis, kullu mauludin alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani aw yusarun bin yusabi. Atau bapaknya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau fitrah tadi wanita dikatakan lelah, capek karena bukan fitrahnya untuk mencari nafkah, benar. Artinya hukum asalnya wanita itu bukan mencari nafkah tapi adalah menerima nafkah. Berarti sama halnya juga ketika ada laki-laki yang cenderung emosian, yang ngerasa nggak punya harga diri ketika pekerjaannya atau penghasilannya lebih rendah dibandingkan pasangannya. Apakah hal itu berkaitan juga dengan fitrahnya sebagai seorang laki-laki, atau kembali lagi bagaimana perempuan ini meletakkan posisi suami walaupun dengan penghasilan lebih rendah, itu bagaimana Ustadz? Iya. Jadi kalau tadi fitrah mencari nafkah itu pada suami, yang menerima nafkah itu adalah istri, itu hukum asalnya. Tapi dalam Islam boleh seorang istri membantu nafkah suami dalam koridor tertentu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana ketika income atau penghasilan si istri jauh lebih besar daripada suami? Bagaimana mengembalikan fitrahnya? Dalam Islam diatur bahwa harta suami itu adalah bahagian harta istri. Harta istri yang dia betul dari pencariannya asalnya sebelum dia menikah itu adalah asal harta istri, bukan hak suami. Oke, para suami Iya, catat ya, iya. ini udah memang syariat Islamnya Iya, mengatakan seperti itu. betul. Oke, jangan lagi protes-protes di Iya. luar sana. Nah, jadi kalau dikatakan income-nya jauh lebih besar, bagaimana si suami memahami ini, maka tetap dikembalikan semua kebutuhan, kewajiban sandang pangan papan itu pada suami. kewajiban suami, bukan istri. Ya, jadi hari ini banyak yang terbalik karena income istrinya lebih besar, jadi yang menghidupi keluarga adalah istri. Itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Tapi kalau istri mau memberikan, membantu ridho, ya itu kebaikan bagi istrinya. Tapi Iya, ridho. tapi jangan keterusan pula ya kan, karena dia ridho ya udahlah. Oke, Ustaz. Begitu. Mungkin saya mungkin ke Bang Zin, Iya. karena beberapa kali ada membahas terkait body shaming di awal ya kan. Jadi memang tekanan sosial dan kritik pada perempuan, seringkali perempuan itu harus cantik, lembut, cerdas, sukses, tapi juga nggak pengen perempuan tuh ambisius. Nah, bagaimana tanggapan Bang Zain terhadap tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat yang dibeban beratkan ke wanita? Sedangkan nggak ada tuh, jarang ya laki-laki harus dibebankan dengan harus looknya seperti apa, tingginya, berat badannya, tapi lebih dominan ke wanita. Bagaimana Bang Zain menanggapi tekanan-tekanan kritik kepada perempuan sebagai lelaki? Baik, terima kasih. Kalau saya menanggapinya mungkin ada dua aspek ya. Yang pertama, apakah memang perempuan tadi dalam kacamata pertanyaan tadi adalah sebagai seorang wanita single? Kemudian yang kedua, apakah dia sebagai seorang istri dari seorang suami gitu ya? Kalau kita membahasnya dari sisi bahwa wanita yang dimaksud adalah seorang istri, bahwa dia tampil cantik dan apa tadi? Cantik, kemudian lembut, tinggi, bukan tinggi, cerdas, sukses. Ya. Dan sukses itu sebenarnya menurut saya metriknya adalah satu, agama. Kemudian yang kedua, peruntukannya adalah untuk suaminya, bukan untuk orang lain gitu loh. Berarti itu semua dibantah atau bagaimana? Tuntutan itu nggak boleh ada? Karena kan kita nggak bisa hidup dari kacamata kebanyakan orang terhadap kehidupan kita. Tapi kalau yang dimaksud adalah wanita single ya, mungkin dia masuk pada pertanyaan yang konteksnya seperti ini. Berarti wanita single dituntut untuk harus seperti ini? Ya, persepsi kebanyakan orang. Jadi, saya nggak menyatakan itu sama seperti itu. Nggak, saya nanya tanggapan Bang Zain. Iya, jadi kalau memang kemudian pertanyaannya diarahkan kepada wanita single, kebanyakan orang persepsinya mungkin akan seperti itu. Gitu ya. Itu kan haknya orang. Tapi kalau kemudian pertanyaan itu kepada seorang ibu rumah tangga, maka orientasinya harusnya kepada metrik yang disepakati atau diminta oleh suaminya. Bahwa cantik, sukses, dan smartnya itu adalah semata-mata orientasinya kepada suaminya, bukan ke orang lain. Kita lihat contoh seperti ini ya. Sederhananya kadang-kadang wanita keluar rumah pengen tampil cantik, pengen kelihatan
wah gitu kan. Itu bukan peruntukannya kepada suami, tapi bagaimana orang lain melihat wanita ini kemudian dia ngerasa mendapat apresiasi atas perkara itu. Ini kan salah kaprah gitu loh. Jadi kalau itu dia wanita single, saya nggak bisa membatasi itu ya pada perkara itu. Tapi kalau dia sebagai seorang wanita, sebagai istri atau ibu rumah tangga, maka harusnya metriknya atau kacamatanya tidak lagi menggunakan konsep berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih saya kurang setuju ya, karena bagi saya sudah menikah pun seorang perempuan juga tetap harus menjaga, bukan berarti itu untuk orang luar ya, tetap untuk suami. Nah, bagaimana Bang Zain menanggapin fenomena laki-laki tidak puas dengan istrinya itu tadi karena nggak menuntut istrinya seperti wanita single. Pada akhirnya mereka berzina atau mencari perempuan lain di sana. Ya. Kadang sebenarnya kalau misalnya nggak menuntut istri, tapi kan mata lelaki itu kan tetap Ya, membutuhkan hal seperti itu kan. Saya pernah mendapati pernyataan begitu juga bahwa Ya. fitrahnya wanita itu senang dilihat dan laki-laki itu senang melihat. Ya, fitrahnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat lagi konteksnya dalam pandangan agama dan keyakinan ya, bahwa sebenarnya selama ukuran pemenuhan ya, kecantikan, smart dan lain sebagainya tadi adalah untuk pasangannya, ya harusnya dia seperti itu. Makanya di dalam Islam ada aturan tentang tabarut ya, larangan untuk berhias atau bersolek bukan pada yang seharusnya. Jadi itu membuat kita jauh. Jadi gini, istilahnya praktekin dulu itu dalam konteks rumah tangga, nanti baru kemudian outputnya kita lihat bagaimana kemudian masyarakat bisa memahami dan membedakan, termasuk juga orangnya bisa memahami, oh ternyata tampilan cantik semata tadi bukan untuk orang di luar rumahnya gitu loh, tapi memang khusus untuk yang boleh melihat dia sebagai orang yang smart, cantik dan sebagainya tadi. Oke. Gitu. Mungkin sebelum ke Bang Rizal ada pertanyaan terakhir untuk Berarti Bang nggak Zain. nanya lagi ya? Ada enggak maksudnya sebelum ke Bang Rizal ada pertanyaan ke Bang Zain lagi. Ini kadang ya perempuan itu serba salah, dimana kalau di rumah aja itu ngerasa bersalah, kerja di luar juga ngerasa bersalah. Itu tuh bebannya perempuan. Beda sama laki-laki. Ya, kalau laki-laki tuh kayak enjoy aja ketika di luar, malah mungkin merasa bersalahnya di rumah. Tapi kalau perempuan di era sekarang itu di rumah aja juga ngerasa beban, di luar juga ngerasa bersalah. Nah, bagaimana Bang Zain? Apakah istri Bang Zain yang sebagai ibu rumah tangga sering mengeluhkan posisinya sebagai ibu rumah tangga, atau memang dia ingin menjadi ibu rumah tangga, dan itukah yang memang Bang Zain juga minta, atau bagaimana Bang Zain? Kalau dari sisi kehidupan personalnya mungkin keinginan-keinginan seperti tadi melihat orang lain ya, kadang-kadang kan karena kehidupan tuh dipandang dari kebahagiaan orang lain yang kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Ada kadang-kadang statement-statement seperti itu, tapi kalau saya pribadi sebetulnya nggak menuntut itu pada perkara yang tadi ditanyakan ya, bahwa apa namanya tadi saya lupa. Yang mana? Yang di rumah merasa bersalah? Iya, merasa bersalah gitu, karena kita nganggap bahwa seperti yang disampaikan sama Ustadz Tommy bahwa tupoksi kita masing-masing ada gitu. Dan bisa jadi perasaan-perasaan bersalah itu muncul karena tidak adanya pemahaman ilmu dari dua pasangan ini ya. Terutama bebannya pada suami yang mungkin nggak memahami apa fitrah wanita ketika dia sudah berumah tangga. Bagaimana Bang Zain membuat istri Bang Zain itu tenang, tidak merasa bersalah nih ketika dia tetap menjadi ibu rumah tangga? Diskusi. Kita diskusi menyampaikan itu bahwa sebenarnya kemuliaan wanita itu justru adanya ketika dia di rumah. Termasuk misalnya kalau secara umum kita melihat kenapa perempuan dianjurkan lebih sholat di rumah daripada sholat di masjid, ya itu kan hal-hal yang memang secara keimanan kita dah yakini bahwa Allah memang memerintahkan dan memuliakan wanita itu di rumahnya, bukan di luar rumah. Pada prinsipnya itu. Sampai dalam perkara-perkara mencari nafkah pun kalau kita lihat prioritasnya tetap laki-laki kan, bukan perempuan gitu. Tinggal lagi pesan saya kepada wanita-wanita yang juga aktif di luar dan di dalam rumah, ya harus bisa menyesuaikan lah ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan sebagai wanita, misalnya berhias dan lain sebagainya. Peruntukannya tadi bukan untuk keluar, tapi lebih kepada apa yang menjadi hak orang di rumah. Mungkin itu. Tetap keluar tapi hak-hak orang-orang di rumah tetap terpenuhi. Iya. Karena banyak sekali kan orang yang pengen bilang, ya suami boleh pakaiannya rapi, wangi gitu kan, tampilannya harus begini-begini di rumah gitu kan. Di luar, tapi kalau di rumah apa adanya. Ini kan kebalikan dengan perempuan kan, keinginan seperti itu. Nah, sebenarnya biasanya statement-statement keluar seperti itu karena memang nggak ada kepemahaman, nggak ada ilmu terkait dengan tupoksi masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik, makasih Bang Zain. Jawabannya saya cukup
berarti sebenarnya benar tidak mempermasalahkan mereka yang di luar, tapi mungkin untuk konsep di rumah Bang Zain dengan istri bersepakat untuk hal itu. Iya, karena saya tambahkan, kita banyak ngelihat ya, apalagi sekarang cerminan wanita sering scroll media sosial, TikTok, di mana bentuk protes-protes wanita berdasarkan emansipasi bukan pada pemahaman agama itu muncul. Misalnya kita lihat, kamu di rumah pakai daster aja, akhirnya ditampilkan dia nyuci piring pakai baju baju kebaya misalnya, dan masak gorengan segala macam dalam kondisi pakai baju selayar dan lain sebagainya. Ini bukti gitu. Nah ini kan bentuknya edukasi yang keliru, yang kalau kemudian si wanita atau istri tadi tidak punya ilmu atau basic agama bisa terpeleset dan membenarkan hal itu sebagai sebuah statement bahwa ya udah kita buktiin. Ini kan akhirnya bukan membentuk rumah tangga, tapi membentuk prahara dengan tandingan siapa yang paling benar dan siapa yang salah gitu loh. Oke, mungkin ke Bang Rizal. Ini sekarang ini lagi maraknya bahasa ataupun istilah mokondo ya Bang Rizal ya. Nah, bagaimana Bang Rizal sebagai generasi generasi Z atau milenial kah? Sebenarnya masih milenial. Masih milenial ya. Oke, untuk menurut Bang Rizal sendiri ya, bagaimana tanggapan Bang Rizal terhadap karena kan mungkin sekarang perempuan-perempuan banyak merasa tersakiti, saya nggak bilang perempuan tersakiti, banyak perempuan merasa tersakiti, jadi akhirnya menginfluence perempuan-perempuan lainnya untuk menjadi independent woman, hingga akhirnya banyak laki-laki yang mengambil manfaat dari independent woman itu menjadi pria-pria yang mokondo. Nah itu bagaimana tanggapan mungkin bagi seorang Bang Rizal? Pakar mokondo ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Dila. Iya. Di pembahasan kita ini kan berkenaan dengan Hari Kartini ya. Iya. Saya mau balik ke sejarahnya Kartini sih untuk membahas mokondo itu karena Kartini dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita ya, di mana dia dari umur 14 tahun sudah dikurung ya untuk sebelum dinikahkan kan sesuai tradisi budaya saat itu. Dan saat itu dia mendapat asupan buku-buku dari kakaknya Kartono yang mengubah. Kakaknya namanya Kartono ya. Adiknya Kardina. Jadi bagus juga ini pemain ya. Adiknya Kardina. Baru di scroll. Jadi di situ terbangunlah pemikiran kalau dibilang frontal gitu lah dari Kartini melihat situasi yang terjadi di masyarakat saat itu, sehingga dia berkirim surat kepada sahabat penanya terutama di Belanda ya, yang berisi kegundahan dia terhadap apa yang terjadi di masyarakat saat itu, dimana disitulah terbangun suatu gebrakan bahwa wanita itu yang tadi di awal tidak harus tunduk, tapi bisa berkreasi sesuai dengan apa yang dimilikinya atau mampuinya ya. Perjuangkannya lah gitu kan. Saya melihat kalau tadi dari sejarah itu, saya melihat bahwa Kartini itu terbangun dari kebiasaan membaca dan menulis, sehingga di kemudian hari lahirlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Nah dari situ berkaitan sama mokondo, kan ini masalahnya si wanita ini dimanfaatkan kan. Nah kalaulah si wanita ini bisa menerapkan apa yang Kartini lakukan dengan banyak membaca dan menulis, itu pasti dia seperti Pak Zain bilang tadi, pemahaman. Nah, pemahamannya akan kuat dengan kehidupan pribadi dia, dengan kehidupan berkeluarganya yang lebih matang gitulah. Yang akhirnya tidak akan membuat dia terkungkung oleh situasi, oleh kebersamaan dengan laki-laki mokondo. Oke, mungkin sedikit ya, saya juga sering membahas itu di akun media sosial saya. Sebenarnya laki-laki mokondo ini kan identik dengan mereka udahlah nggak berperan banyak ya sebagai seorang suami, tapi mereka juga bertindak kasar ya, melakukan kekerasan. Jadi saya bilang benar kenapa Kartini tidak mengalami situasi tersebut, karena dia banyak ada kegiatan-kegiatan positif yang dia lakukan. Maka saya bilang laki-laki yang
konsep cintanya love is pain. Jadi bersama sama dia tuh kita tersiksa. Apakah terlepas dia mau kondo kah, kekerasan dalam rumah tangga kah, itu karena mereka insecure, nggak percaya diri. Nah cenderung laki-laki insecure ini akan bertemu dengan perempuan-perempuan yang insecure juga. Kalau kita perempuan ingin rumah tangganya itu harmonis, berarti kan harus ketemu sama laki-laki yang secure, yang dimana konsep cintanya tuh love is happiness. Kan mereka tentram, damai. Nah gimana caranya untuk si perempuan ini jadi secure itu tadi? Salah satunya upgrade ilmunya sehingga dia nggak akan mungkin bisa bersama dengan laki-laki yang seperti itu. Gimana Mas Rizal, setuju nggak? Ya, sangat setuju pastinya kan gitu. Terus gini, kadang kan memang diuji ya, keluarga itu kan diuji dengan misalnya kan dengan itu tadi kekurangan harta yang berdampak pada kehidupan rumah tangga, sehingga mungkin si istri punya penghasilan lebih baik. Nah si suami ini kalau memang dia tahu diri lah artinya, paling tidak kan jangankan untuk bersikap keras, Kasar. terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dia pasti tahu diri, artinya mau membantu, mau nyuci piring, mau pekerjaan rumah, mau merawat anak juga. Seharusnya kan seperti itu hubungan yang sehat itu. Walaupun artinya situasi Mokondo itu sebenarnya bisa diantisipasi lah. Satu tadi dengan perempuannya yang literasinya terupgrade dan si prianya juga yang sadar diri. Gitu sih. Atau mungkin bisa jadi juga literasi si Mokondo tadi perlu ditingkatkan kayaknya ya. Itu kalau dari situ bukan dia meninggal literasi, juga harusnya. dianya sendiri yang memang sudah rusak sih. Iya. Lebih ke Makanya situ saya sih bilang kayak. kalau hubungan yang nggak sehat itu, ya misalnya perempuan sama kondo, kita nggak bisa nyalakan si laki-lakinya saja. Kenapa nih perempuan normal harusnya ketika digituin kan dia langsung pergi. Kenapa akhirnya tetap bersama sampai menikah? Berarti kan perempuannya juga punya mental issue tertentu, gitu. Oke, Barizal. Tadi kan Barizal nih. Tunggu, apalagi kalau udah yang bertahun-tahun, Iya. bertahun-tahun terjadi kekerasan kan, mungkin Kak Dila banyak ininya pasiennya seperti itu. Itu kan menjadi pertanyaan besar juga, bagaimana seorang istri kok bisa menahan yang kayak gitu, bisa masih memunculkan harapan bisa berubah gitu. Padahal kan itu ya itu tadi berujung pada literasi yang bermasalah. Nah terkadang kalau si perempuan mungkin kita bisa nanya pendapatnya Ustadz Tommy ya, karena ada perempuan menganggapan ya mengatasnamakan agama juga, di mana ya perempuan tuh harus bersabar, ini tuh ujian, Bang. Semua itu ujian. Nah sedangkan mungkin ada pria-pria yang pelaku kekerasan ini menganggap ya bagaimana coba dengan istrinya Fir'aun. Nah selalu itu terus saya lihat komentarnya, ya kan? Itu gimana Ustadz Tommy? Mungkin boleh secara singkat bagaimana tanggapan Ustadz Tommy terkait itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira perlu didudukkan ya bahwa sering juga ada, kita ini banyak menyerap berbagai macam ungkapan bahwa kita itu laki-laki bukanlah seperti Nabi Muhammad, bukan juga istri kita itu seperti Fatimah Az-Zahra atau Khadijah begitu. Artinya mau suami mau istri adalah manusia biasa. An-nasu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, lupa dan tak sengaja. Artinya kedudukan suami istri itu plus minus. Nah, mengkombinasikan antara kekurangan kelebihan ini kan butuh skill ya, butuh waktu untuk bisa menyamakan frekuensi. Apalah bahasa dari psikologinya, ketika kita bersatu suami dan istri yang asalnya suku berbeda, bisa jadi latar belakang sosial berbeda, pendidikan berbeda, income tadi berbeda, itu akan menjadi trigger untuk menimbulkan masalah. Begitu. Nah, itu tidak mudah serta merta kita literasi tinggi, bisa jadi literasi tinggi yang timbul adalah kesombongan, arogansi, bisa jadi. Geblek banget lu dibilang kan. Nah, jadi inilah kontrol sosial di dalam kontrol self kita, tentunya kalau dalam Islam adalah ya agama, di sanalah pengamalan daripada iman kita itu perlu diaktualisasikan dalam rumah tangga. Bahkan ayat Al-Quran yang sangat populer sering kita dengar surat At-Tahrim itu ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Jadi ini kedua belah pihak punya tadi hak dan kewajiban yang sama sebenarnya. Cuman untuk menyeimbangkan ini kan butuh power ya, butuh effort yang besar ya kedua belah pihak, bukan hanya suami tapi juga adalah istri. Makanya kami dalam rumah tangga sama kita semua adalah semua berproses. Tidak ada yang ujuk-ujuk langsung kehidupannya baik-baik saja. Dan kita yakin dan percaya tak ada kehidupan rumah tangga itu yang sepi dari masalah. Ya, apalagi semakin tinggi pohon itu semakin keras tiupan angin. Ya, itu harus dipahami. Saya berumah tangga sudah 26 tahun, asam garam banyak sekali dirasakan. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang masih muda, berumah tangga masih baru berapa tahun, kalau pohon masih kecil itu tiupannya kecil-kecil saja. Nanti kalau udah tinggi mau tumbang, bisa naik lagi, begitu dan seterusnya. Jadi perlu apa ya, maka ada sebuah istilah banyak dalam ungkapan haroka dakwah itu, antara posisi dan suami dan istri itu seperti sahabat. Nah itu yang perlu kita aktualisasikan dalam rumah tangga. Termasuklah posisi suami itu bukanlah pemimpin di perusahaan, di rumah tangga. Walaupun Pak Zain di sini pemimpin perusahaan, tapi di rumah tetaplah seorang suami. Begitu juga istri barangkali di luar manajer atau bos atau pimpinan perusahaan, tapi di rumah tetap dia sebagai seorang istri. Memposisikan itulah yang butuh effort yang besar untuk sama-sama bisa memahami posisi masing-masing. Itulah mungkin kunci harmonis itu, betul, ya, tahu betul, fitrahnya, tahu posisinya tadi ya Ustadz ya. Iya. Nah mungkin Ustadz apa tadi saya tanyakan jadi lupa, terkait tadi lah tentang saya lupa, jadi mungkin nanti lah next skip dulu kita ke Bang Rizal. Bang Rizal, bagaimana menurut Bang Rizal sebagai seorang suami bersikap kepada istri yang memilih untuk aktif di luar rumah? Apakah itu karena pekerjaan kah, organisasi kah, atau aktivitas lainnya? Kan backgroundnya Bang Rizal istrinya bekerja. Ya, saya sendiri memang batas ya. Itu kata kuncinya untuk apa namanya? Saya pikir saya sendiri sudah putus asa gitu ya. Kesepakatan bersama batasan-batasannya gitu. Dimanapun mau berkreasi, yang penting batasnya itu ada kan gitu, tahu, dan masih bisa di rumah juga masih bisa tahu apa yang menjadi kewajiban gitu sih kalau ininya dasarnya. Ada nggak kayak batasan-batasan yang Bang Rizal buat kepada istri, kayak nggak boleh ini, nggak boleh ini, atau syarat tertentu, ada nggak gitu? Syarat nggak sih, berjalan baru kalau ada sesuatu yang mungkin agak jauh diingatkan. Ada nggak pernah Bang Rizal ngerasa insecure gitu ketika istri juga ikut bekerja? Insecure ada sih, pasti ada. Karena memang kan apalagi di background keluarga yang berbeda-beda kan, ada yang memang sudah biasa seorang istri bekerja, ada yang memang sebelumnya atau di keluarga sendiri itu tidak ada, rupanya ada yang bekerja kan, jadi highlight juga lah sama keluarga istri gitu kan. Itu ini jadi hal yang membuat ini juga lah perlu omongkan aja nggak apa-apa. Iya, karena kan biasanya kalau sudah ada muncul rasa insecure berarti ada momen di mana jadi terjadinya perdebatan, terjadinya mungkin ya hal-hal seperti itu. Apakah itu akhirnya bisa terjadi ketika istri juga bekerja di luar? Pernah terjadi, tapi masih bisa dibicarakan sama-sama, didiskusikan untuk tidak lanjut lah ininya. Bang Rizal kan pasangan muda nih, berapa tahun pernikahannya Bang Rizal? 5 tahun. Nah, ini tadi Ustaz yang mau saya tanyakan, apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana, mungkin saya baca, apakah landasannya ada dalam agama Islam terkait setahun pernikahan ujiannya ini, 5 tahun pernikahannya ujiannya begini? Nah, itu kan sering sekali mungkin pasangan-pasangan muda mendengarkan hal tersebut. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi hal ini, Ustaz? Katanya 5 tahun pertama itu ujian pertama. Ekonomi katanya nanti 5 tahun berikutnya ada lagi ujian yang lain gitu. Gimana Ustaz?
Ya ujian itu nggak bisa ditebak ya, bukan ujian seperti anak sekolah. Enak ya. kali. Nah, ujian Tapi itu itu nggak diyakini sama banyak orang Ustadz. Itu apakah itu tidak ada landasan dari? Tidak ada ya Ustadz ya? Dan itu sifat random aja saya kira. Orang bagaimana orang yang keluarga sultan kan nggak ada masalah ekonomi bagi dia. Iya benar Ustadz. Nggak ada Benar masalah juga, ekonomi bagi dia. Anak-anak sultan itu, anak Raja Isa apa? Haji Isa. Nah, nggak ada masalah bagi dia, belanja ke Malaysia naik jet pribadi, nggak ada masalah ekonomi bagi dia gitu. Nah saya kira masalah itulah perlu pendewasaan. Maka saya kira di Kementerian Agama dalam hal ini KUA kan ada istilah pendampingan ya sebelum pranikah itu ada pendidikan pranikah. Baik dari sisi psikologisnya, dari biologisnya, semua kan dipahamkan supaya apa? Dia itu matang dalam rumah tangga. Saya kira itu juga ada undang-undang pernikahan, bukan menyalahi kaidah agama. Ada istilahnya usia mature itu cukup matang, dia itu bisa tadi menempatkan masing-masing posisi antara hak dan kewajibannya. Karena kalau terlalu muda, dia juga posisinya masih seperti anak-anak ya. Nah, kalaupun terlalu tua pun tidak bagi teman kita yang sampai hari ini masih menduda hafal melajang begitu kan. Ya, jadi seideal-ideal itu sebagaimana masa pernikahan Rasulullah SAW 25 tahun itu udah usia usia yang ideal yang cukup matang. Saya kira nyunah lah istilahnya. Ya, kembali ke masalah tadi tidak ada landasannya. Oke, Ustadz. Ustadz, ini kan lagi viral nih Ustadz, film bid'ah Ustadz ya, yang diperankan oleh Walid, ya kan Walid. Oke. Bagaimana Ustadz menanggapi terkait bukan filmnya, tapi kebanyakan di zaman mungkin kalau era dulu itu masih mau banyak yang dipoligami. Sekarang itu perempuan cenderung nggak mau nih dipoligami Ustadz. Nah mungkin bagaimana nih fenomena ini, bagaimana Ustadz menanggapinya? Betul. Karena ini tekanan. Sebelum dijawab sama saya pengen nanya Kak Adila sebetulnya. Apa komentar Kak Adila terhadap film Walid kan itu? Tapi saya nanya dulu, apa sih film Walid itu? Saya nggak update itu. Audi yang bahagia dalam kasus ini ya. Jadi itu film bid'ah Ustadz judulnya, film Malaysia yang mungkin menyindir banyak aliran-aliran yang mungkin masih ada hal-hal yang mereka ikutin dalam sesuai dengan sunnahnya begitu ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi banyak kan yang menyeleneh-nyelenehnya Ustadz, mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan langsung begitu ya. Jadi menyelenehkan lah Ustadz begitu. Termasuk tadi dalam pernikahan. Iya, mereka tetap poligami tapi ya banyak yang nggak sesuai, kayak tetap satu rumah, istri-istrinya seperti itu. Paham kali Kak Dila ya dalam perkara ini ya. Poligami itu harus nggak boleh satu rumah gitu. Udah dipelajari bab-babnya nampaknya. Jadi kayak gitu. Iya. Aduh. Silakan Ustaz. Cuman tadi pertanyaannya. Jadi blanket. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan mungkin perempuan zaman sekarang ini tuh udah enggak. Kalau dulu kan masih rela lah, masih kebanyakan masih mau dipoligami. Sekarang tuh enggak mau. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz? Iya, jadi poligami hari ini seperti momok ya. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang sangat kejam ya, zolim, ajaran yang tidak manusiawi dan seterusnya. Jadi kita sebagai orang beriman harus memposisikan diri kita sebagai seorang hamba dan meyakini secara pasti bahwa di balik syariat Allah itu banyak hikmah. Ya, jadi mengenai poligami sendiri, Allah jelas memang mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kamu nggak bisa adil fawahidah, maka cukuplah 1. Maka hukum poligami itu dikembalikan kepada asalnya. Dia adalah sunat. Sunat itu, poligami itu bukan haram bagi yang mampu. Mampu di sini bukan hanya sebatas mampu finansial, ekonomi, tapi juga mampu dia untuk bisa adil, ya. Tapi juga bukan sesuatu yang haram, ya. Seseorang yang ingin melakukan poligami bukan terlarang ketika dia memenuhi syarat-syarat itu. Dan yang kedua bukan juga perkara wajib. Jadi perkara yang memang mubah boleh, sama seperti kita makan nasi. Makan nasi 1 piring, kenyang, belum begitu kenyang mau nambah tapi sanggup, silahkan, sanggup bayarnya begitu. Jadi ini yang tidak dipahami, seolah-olah mengatasnamakan sunnah Nabi, dia tidak mampu sehingga timbullah kezaliman.
Dan ini yang di-framing oleh kaum feminis, bahwa pelaku-pelaku poligami itu akhirnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, banyak melakukan kekerasan fisik dan seterusnya. Jadi kalau dikembalikan kepada ilmu asalnya, tadi sesuatu itu ada ilmunya termasuk dalam pernikahan, dikembalikan kepada sama hukum perbuatan, bisa wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Dalam fikih pernikahan begitu, dalam fikih wanita juga dijelaskan pernikahan itu kembali kepada 5 hukum asal. Sama seperti poligami, dalam undang-undang kita pun diatur bahwa laki-laki yang tidak memiliki keturunan, dia mampu, dalam undang-undang ASN juga diatur kan, boleh menikah lagi. Bukan sesuatu yang sangat terkutuk begitu orang yang poligami, sesuatu yang haram begitu kan. Nah ini akibat apa namanya propaganda juga di luar Islam, bahwa Islam itu ajaran yang tidak manusiawi dan seterusnya. Padahal kalau dikembalikan kepada asalnya, banyak juga orang-orang yang mempraktikkan poligami secara benar, rumah tangganya bagus-bagus saja, sebagaimana keluarga almarhum Ustaz Arifin Ilham begitu kan, dan banyak ustaz-ustaz lain yang melakukan poligami secara sehat, itu keluarganya harmonis, anak-anaknya bagus-bagus. Tapi yang di framing selama ini yang memang yang gagal, padahal satu pasangan saja pun banyak yang gagal begitu kan ya. Nggak ada garansi, yang perselingkuhan banyak, kekerasan dalam rumah tangga banyak dan seterusnya. Jadi intinya kembalikanlah ya hukum poligami itu kepada hukum asalnya, itu perkara yang mubah, tidak wajib ya, tidak, tetapi juga tidak haram ya, sah-sah saja bagi yang mau. Menarik Ustaz kalau cerita tentang poligami ini, sampai-sampai karena ingin memperjuangkan haknya sebagai wanita itu sampai menyatakan oke, kalau seandainya laki-laki poligami, wanita juga akan melakukan poliandri gitu. Ini gimana ceritanya? Ya, itu namanya hukum nggak mau kalah ya. Dalam Islam tidak ada poliandri ya. Tidak ada. Ya, itulah syariat. Apakah memang semua lelaki itu menginginkan poligami kah? Ya tadi kembali ke fitrahnya, naturalnya gitu. Kalau dirunut sejarah, orang-orang terdahulu bahkan kekaisaran Cina itu banyakan gundiknya ya, bisa 70, 80. Kerajaan-kerajaan terdahulu begitu. Kebanyakan laki-laki tidak cukup dengan satu. Itu secara naluriah biologisnya begitu. Sekarang pun begitu. Akhirnya kan banyak wanita-wanita yang tidak ingin dipoligami, nggak apa-apa di luar milik orang lain tapi di rumah milikku. Akhirnya begitu kan. Akhirnya dia banyak wanita idaman lain di luar gitu. Banyak pasangan ilegalnya di luar. Iya, banyak begitu. Nah, itu istilah itu hari ini lebih familiar kita dengar gitu. Yang penting nggak apa-apa di luar sama siapa, penting di rumah milikku, penting uang belanja tetap lancar dan seterusnya. Ya, jadi itu yang terjadi. Akhirnya membiarkan pasangan kita itu untuk tadi Mbak Dila katakan berzina dan lain sebagainya, dugem dan lain sebagainya. Padahal Islam tidak menghendaki hal seperti itu. Jadi intinya kembalikanlah kepada hukum asalnya, mubah boleh-boleh saja, tidak haram dan tidak wajib. Begitu. Oke. Ya. Digarisbawahi. Ya. Iya. Baik, mungkin ke Bang Zen ya. Bang Zen kan ini sekarang di luar dari mungkin kita harus siap nggak siap adanya poligami, lalu juga mungkin saya merasa saat ini nggak ada ruang aman gitu loh untuk perempuan. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan, dokter melecehkan, ayah kandung melecehkan, dokter anestesi, dokter kandungan. Nah itu bagaimana Bang Zen memandang ya tentang kasus-kasus yang terjadi saat ini di Indonesia? Banyak orang malah ngerasa kayak masih mending walid gitu. Ya, ya maksudnya begini. Contoh-contoh. Ungkapan perasaan hati ya. Tidak. Baik, kalau ini ditarik dengan perkara poligami tadi, sebenarnya jawabannya itu bahwa Allah yang paling tahu terhadap kondisi dan keadaan manusia. Karena memang Allah menciptakan manusia itu include kan dengan apa-apa yang akan terjadi baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Termasuk juga bahwa Allah tahu betul potensi diri manusia dengan segala potensi itu dan pemenuhan-pemenuhannya tadi. Maka kalau kita berpikir jernih terkait dengan kenapa Allah ini, jadi pertanyaan kadang-kadang mungkin orang bilang kenapa nggak boleh makan ini, dalilnya ini gitu kan. Kenapa misalnya Allah membolehkan poligami? Ya kalau kita tarik-tarik dengan kasus-kasus sekarang yang muncul, ya sebenarnya ada kaitannya gitu. Bahkan apalagi kalau kita melihat fakta bahwa suatu saat kata Nabi,
manusia itu antara laki-laki dengan perempuan itu 1:5 katakan seperti itu ya. Dari sisi jumlah gitu kan. Makanya perkara-perkara seperti ini memang harusnya gitu dikembalikan kepada pemahaman yang Islami gitu, bahwa menyikapi poligami itu bukan sesuatu yang seperti monsterisasi, satu hal yang menakutkan. Bahkan kadang-kadang karena keakuannya, kadang-kadang perkara ini justru diserang dan dipremi dengan sesuatu hal yang negatif. Nah, faktanya kita melihat ketika ini dua jalan yang terpisah, di antara kebolehan yang dipahami sebagai ngototnya seorang laki-laki ya, dengan satu perkara bahwa wanita pengen yang nggak boleh lebih dari satu tadi, dan terkait dengan pertanyaan tadi, maka sebetulnya solusinya udah ada gitu, jawabannya udah ada. Tapi karena memang wanita memilih jalan itu, maka kata orang Medan, rasakanlah gitu, kasarnya kan kayak gitu jadinya kan. Itulah efek ketika kemudian sesuatu yang Allah bolehkan justru kemudian ditentang oleh manusia. Mungkin pada prinsip itu, bukan karena pro atau tidak pro ya, tapi kita melihatnya dari sisi kenapa ini dibolehkan gitu kan, kenapa kemudian jadi seolah-olah kesannya begini, ketika cerita tentang poligami ini, aku sebagai seorang manusia, wanita sebagai seorang manusia itu nggak pernah selalu punya keinginan-keinginan seperti itu gitu. Tapi kenapa laki-laki yang sama-sama potensinya sama seperti itu juga bisa melakukan hal yang justru menyakiti hati perempuan gitu kan? Kan pertanyaannya seperti itu. Apa mau rocker posisi gitu kan? Seperti itu kan, sampai pada posisi begitu sebagai bentuk penentangan tadi. Sebenarnya kembali kepada pemahaman, dan kalau kita melihat bagaimana penciptaan manusia yang Allah memang sudah takdirkan segala macam potensi tadi, kita paham dan semua itu terjawab. Sedikit saya potong Pak Jen, kembali ke Mbak Dila tadi tentang wanita masa kini, responnya terhadap poligami. Sebenarnya ada juga sebuah anekdot ya, bahwa istri-istri hari ini, wanita-wanita hari ini sebenarnya siap berpoligami suaminya, tapi siap untuk lari gitu. Boleh nikah lagi tapi ceraikan dulu. Nah, Gitu. Oke, ini ngomongin tentang poligami, Bang Rizal ada nggak kepikiran untuk poligami, Bang Rizal? Ya, jadi Sebelum ditanya terjawab maka tadi. karena memang usia pernikahan yang masih muda, apalagi saat ini juga berseliweran video klarifikasi Walid. takut istri, ya kan? Video kami tidak takut istri aja sampai harus ada klarifikasi. Mau ngomongi poligami pula kan gitu. Itu yang terlalu jauh artinya gitu. Jadi poligami nanti dulu lah. Berarti kan ini kan Bang Rizal hubungan pernikahannya masih muda lah ya, masih di jangka waktu 5 tahun pertama. Ada nggak sering terjadi percecokan gitu? Ya pasti. Nah itu biasanya menurut Bang Rizal apakah memang salahnya perempuan atau Bang Rizal sebagai laki-laki juga ngerasa aku salah gitu? Dua-dua. Saya pasti merasa bersalah juga karena memang ada dua hal yang Merasa memang bersalah dengan salahnya beda nih pemahamannya nih. merasa Bener salah atau cuma ngerasa doang? Emang mengakui salah atau? saya salah. Iya, karena memang apa ya? Itu tadi sebenarnya secara bahasa juga tetap akan merasa bersalah dengan kondisi ya memang salah kan gitu kan. Di kondisi-kondisi memang yang mungkin sebagai seorang pimpinan keluarga tidak atau belum menjalankan apa yang seharusnya kan gitu. Jadi ya itu tadi merasa itu juga, dan memang sejauh ini sudah jadi pembiasaan lah untuk setiap pertengkaran yang terjadi itu perdebatan yang terjadi itu pasti masuk ini dulu, ruang pikir dulu untuk dikaji, untuk diinikan dulu. Berarti ya. Bang Rizal termasuk kategori green flag ya, cowok-cowok yang nggak red green field ya kan? Mungkin karena beliau basically sebagai seorang penulis, Iya. banyak sumber literasi Iya. dan update terhadap informasi-informasi kan. Jadi nggak red flag gitu ya. Tapi gini, karena memang kondisi Bang Rizal ini bukan laki-laki yang red flag ya. Ada nggak? Pasti kan ada sering introspeksi diri ya. Apa yang mungkin bisa Bang Rizal menjadikan sumber inspirasi dari nasihat ataupun tanggapan dari seorang perempuan? Ya mungkin, oh iya benar juga ya gitu. Dari seorang perempuan pula ya. Iya. Ada nggak terinspirasi dari pandangannya atau dari nasihatnya istri?
Saya memang sebenarnya lebih ke apa ya, pengamalan agama. Milenial Pancasila tapi kan tadi. Puter-puter Pancasila gitu. Ya, pengamalan agama sih, yang apa, ayat mengapa kamu tidak berpikir, kan dari situ ininya baru perempuan itu memang dilindungi ya kan. Jadi ada semacam, apalagi dengan kondisi memang kami berdua bekerja, ya sudah pasti kalau sampai rumah ada sesuatu, oh ya mungkin lelah, sampai saya inilah ya, sepengetahuan saya sampai saat ini mungkin saya belum Cerita sedih nampaknya nih. belum pernah atau jarang lah bilang buatkan dulu minum, buatkan dulu kopi mungkin gitu. Iya, udah megang kopi langsung. Gak terancam nih, kopi udah terancam di Kayak situ. gini kan. Gak pernah, karena memang apa ya, kayak ya udahlah, hal-hal yang memang, karena kan semalam itu kita di podcast ini ada bahas juga kayak yang masalah apa Pak Jen, yang nggak pernah ngambilin. Oh iya, nggak pernah ngambilin nasi Nah, atau itu kan. Nah, kalau alhamdulillah di kami nggak pernah Nggak jadi terpikir permasalahan kayak gitu, besar. karena sama-sama mengerti gitu sih. Lebih ke situ. Jadi apa nih, bisa pandangan apa atau kata-kata apa atau dari perilaku perempuan mana yang bisa jadi pelajaran buat Bang Rizal gitu untuk kedepannya dilakukan juga atau mungkin dimengerti gitu, ada nggak? Ya, lebih ke memang sifat, karena apa, sifat perempuan yang memang kadang butuh didengarkan apa yang disampaikan, ya udah diem aja, didengari aja kan. Banyak orang saat ini masalahnya tidak mau didengar. Oke. Atau masa-masa mungkin sebelum ini teleponan ditinggal aja ya kan, ditinggal sampai tidur kan gitu kan. Nggak kalau Ngomong sendiri gitu ya. sampai saat ini saya sepertinya tidak seperti itulah. Jadi berarti Menjadi pendengar yang oke, baik berarti ya. Bang Rizal di sini memahami bahwa perempuan memang butuh didengarkan. Iya. Tapi apa sih manfaatnya bagi seorang laki-laki mendengarkan perempuan? Atau sekedar untuk dia happy aja, atau ada memang manfaatnya? memberi ruang bagi dia untuk mengeluarkan, Unek-uneknya. kan ya itu Apalagi tadi disponsori sama Gayo Kopi Takengonnya. Jadi tahan Jadi ya. tahan dengerin ngomongannya ya. Bagaimana Ustadz? Apakah di zaman dahulu Rasulullah juga istri-istrinya suka tukang bercerita dan Rasulullah mendengarkan dengan tekun gitu, atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi cerita ke Mbak Dilata itu sebenarnya itu bagian daripada fitrah wanita ya, bahwa wanita itu senang kalau dia diperhatiin, ya didengerin. Ya mungkin kalau studi kasus masing-masing rumah tangga kita mungkin beda-beda. Tapi kalau saya pribadi sama Mas Rizal tadi, lebih banyak mendengar gitu. Karena kita tahu suara dari istri itu banyak hal yang kita kurang peka gitu. Jadi kadang para wanita itu pingin melihat kita nih, kaum laki-laki, sampai di mana perhatiannya. Terkadang kita nggak peka. Ya, Tangki cintanya Ustaz. iya, nunggu dia ngomong baru kadang kita mengerti. Ya, jadi kalau saya sih sama Mas Rizal tadi lebih banyak kita mendengar. Kadang dari sana kita baru bisa bertindak. Oh ternyata maunya begini. Barangkali kita mungkin tipe laki-laki yang kurang peka sampai ke sisi yang dia maksud begitu ya. Berarti memang laki-laki itu memang nggak sepeka itu Ustadz? Ya kalau dari Mas Rizal dan saya tadi ya begitu, tidak semua orang sama ya, karena karakter orang kan berbeda-beda. Ya. mungkin survei satu orang lagi. Apakah sama? Karena memang saya selalu bilang sama mungkin klien-klien yang datang, permasalahannya pasti kebanyakan dari komunikasi. Istri berharap nih ya, seringkali terjadi istri berharap ngomongnya gini nih, kenapa sih main handphone terus suaminya marah-marah, dibilang istri ngelarang aku kerja sampai malam. Padahal yang saya tanya, jadi sebenarnya Mbak pengennya tuh sebenarnya bilang apa sama suami? Ya dia tuh nggak megang HP-nya, kek ngobrol sama saya. Ya kenapa nggak dibilang itu aja? Kenapa bilangnya kenapa main HP terus? Kenapa nggak ngomonglah sama aku, kamu udah seharian keluar di rumah, kenapa nggak ngobrol gitu? Itu gengsi ya, ada gengsi. Itu faktor gengsi berarti di wanita gitu. Iya, dan dia tidak belajar. Karena Kapan lagi iya benar, ada karena kesempatan? memang perempuan itu seringkali
karena mereka itu diciptakan peka, mereka berharap kita kan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Begitulah perempuan. Tapi memang kita harus sadari untuk menciptakan keharmonisan, nggak bisa hanya satu aja yang berjuang, suami aja, tapi istri juga berjuang, di mana berusaha memahami karakter laki-laki yang berbeda dari dia. Nah itu tadi, makanya ketika memang mau ngajak ngobrol jangan disalahin handphonenya. Laki-laki beda lagi nih tangkepnya, bukan karena nggak boleh main HP-nya, aku kerja nggak dibolehin, dilarang, padahal untuk nafkahi dia. Padahal maksud istri itu bukan itu. Jadi apa yang istri bilang, apa yang suami dengar beda lagi dengan apa yang dimaksud dari awal. Begitu. Emang perempuan-perempuan belajar untuk asertif, karena tadi Ustadz juga bilang memang fitrahnya begitu. Laki-laki memang kurang peka ya Ustadz ya, harus disampaikan secara jelas. Nah mungkin dari Bang Rizal, Bang Zain, bagaimana Bang Zain? Ya karena sekarang ini zamannya digital dan informasi itu banyak, saya kemudian 1-2 tahun belakangan ini belajar untuk memahami bahwa informasi-informasi yang positif untuk mengupgrade pengetahuan kita. Kalau kami cerita itu sumber literasi kami itu di-upgrade, ya kita paham secara neuroscience itu menyatakan bahwa perempuan tuh punya 20.000 kata yang akan dia keluarkan dalam satu hari, sementara laki-laki cuma 7.000. Jadi dari situ kita bisa paham bahwa kemampuan kita, kapasitas kita, dan kemampuan istri seperti apa. Sehingga memang yang menjadi problem itu nggak ketemu gitu kan, karena laki-laki sudah di luar, banyak komunikasi apa. Nah yang beruntung ini kan kayak Kak Dila nih, ngomong terus kan ya, lumayan banyak kan. Jadi artinya di rumah, stoknya ngobrol lagi. Iya, Dia udah dihabiskan di luar gitu. nah yang lebih sadis itu seperti Ustaz Tommy, beliau ngomong dengan stok 7.000 itu dengan dakwahnya, nyampainya segala macam, sudah kandas sampai di rumah diajak ngobrol lagi itu udah nggak ada stok lagi. Dan makanya nggak ketemu kemudian waktunya antara wanita yang masih ingin melampiaskan kata-kata yang harus dia keluarkan, itu perintah dari syaratnya kan, dengan kita yang laki-laki sebetulnya ngemat gitu loh, ngemat karena memang nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Maka dari kondisi itu mungkin ya saran dari beberapa pakar itu menyatakan sebaiknya perempuan cari ruang untuk kemudian bersosialisasi, berkoordinasi dengan mungkin dengan pengajiannya atau arisannya supaya potensi itu tersalurkan gitu loh. Dan di kitanya punya pemahaman, punya maklumat, oh ternyata ketika istri ngomong itu dengarkan aja, karena memang perempuan kadang-kadang ketika ngobrol nggak butuh solusi, cuma butuh didengarkan. Bagi laki-laki kebalikannya, cara kerja otaknya menyatakan ketika perempuan cerita harus ada solusi, gitu. Padahal cuma pengen didengarkan saja. Iya, nah dari sinilah kita ngambil kesimpulan masing-masing pihak itu harus punya maklumat, punya informasi yang bisa memposisikan dan punya paham di mana pakem masing-masing dalam perkara itu. Oke, tapi Bang Zain mungkin salah juga Bang Zain. Kalau saya pribadi malah lebih banyak mendengarkan sebagai status saya sebagai seorang psikolog sebenarnya. Momen-momen tertentu saja saya mungkin jadinya akhirnya banyak berbicara. Berarti di rumah kena hajar ini. Bukan dihajar, maksudnya ada di mana waktu-waktu kita akan mengobrol lama panjang gitu seperti hubungan rumah tangga lainnya. Mungkin ini Ustadz karena kita sudah mendekati waktu maghrib ya, kita persingkat lagi saja. Kira-kira apa nih yang diinginkan dari seorang pria-pria terhadap istrinya? Ke semuanya, mungkin dari Ustadz dulu mungkin. Sebenarnya apa sih yang gini? Saya sering kali menemui klien-klien, saya yakin ini masalahnya nggak hanya di prianya, tapi terkadang juga perempuan memiliki peran. Saya sering kali nih ya, konseling pernikahan, dua-duanya hadir. Dari cara ngomong istrinya aja saya sudah tahu ini masalahnya juga ada di istri. Frekuensinya tuh bikin saya aja nih pakai emang pakai ini juga ya, dengerin mereka nih misalnya online, dua-duanya. Itu bikin sakit kepala gitu loh Ustadz. Apakah itu contoh ya Ustadz? Saya mungkin perempuan, saya rasa juga harus memahami apa sih yang diinginkan oleh pasangan gitu, dari mungkin oleh suami, mungkin Ustadz ya. Tapi nanti berbeda ya Ustadz, apa yang mungkin dari sudut pandang Ustadz, dari Bang Zain, apa yang diinginkan dari sebenarnya dari pasangan supaya hubungan ini harmonis, begitu Ustadz. Iya, saya kira kompleks ya, karena untuk mencapai tujuan ideal itu tadi saya katakan di awal butuh effort yang sangat besar, ditambah kita masing-masing harus sama-sama memenuhi antara kewajiban dan hak. Dalam Islam sebenarnya positioningnya di situ gitu. Jangan sepihak menuntut hak tapi nggak menunaikan kewajiban. Suami pinginnya dipenuhi tadi seperti Mas Rizal katakan, tapi dia nggak menafkahi tadi apa istilahnya kumundo. Mukondo begitu. Gimana? Jadi kewajiban dia harus ditunaikan, maka dia berhak terhadap hak dia. Begitu juga istri, dia punya hak untuk
diperhatikan, dihormati, disanjung dan lain seterusnya. Jadi dalam pandangan Islam menempatkan posisi masing-masing antara kewajiban dan hak itu adalah sangat penting, walaupun sangat berat untuk bisa menyeimbangkan antara keduanya. Ya, saya kira itu dulu. Saya batasi ke yang lain mungkin. Silakan. Jadi Ustadz tadi mungkin saya bisa simpulkan apa yang harus dilakukan sama perempuan Ustadz, menyeimbangkan apa Ustadz? Antara kewajiban dan hak. Berarti contohnya boleh keluar tapi tetap hak-hak di orang-orang di rumah dipenuhi. Benar. Kewajiban dia sebagai istri jangan sampai ditinggalkan. Oke, realnya mungkin begini ya. Kewajiban istri adalah sebagai seorang yang memang melayani suami. Melayani di sini kan general. Iya, banyak. Banyak ya, bukan hanya di kasur, tapi juga di dapur, tapi juga sampai di sumur begitu kan. Nah, itu kan statement dulu begitu, bukan hanya kembali kasur, sumur, dapur kan. Jadi kewajiban-kewajiban itu walaupun tidak mesti semua dia, umpamanya nyuci udah ada mesin cuci, barangkali ada ART, hasil rumah tangganya sudah ada, tapi tetap yang melayani suaminya adalah dirinya. Jangan lagi tadi hanya yang menyediakan makanan itu, jadi banyak perselingkuhan kan begitu. Nah, jadi betul. Ya memang banyak kasus begitu. Tiba-tiba gugat cerai Ustaz, suami karena nggak ada, salah satu gugatannya tidak pernah menyiapkan makanan Ustaz. Betul. Nah, itu tadi satu realnya begitu. Jadi kewajiban istri adalah tadi seperti saya sampaikan adalah melayani suami. Begitu juga suami menjadi penanggung jawab, menjadi imam, menjadi teladan. Ya, hari ini banyak suami hanya sebatas memberi nafkah lahir saja, tapi tidak mendidik, tidak mengarahkan. Ya, kalau dieksplor masih begitu banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk hak-hak yang lain. Ya, saya kira itu kembalikan ke yang lain dulu. Ustadz, mungkin saya agak mungkin supaya nggak lupa lagi lah gitu Ustadz. Tadi Ustadz membahas tentang pekerjaan-pekerjaan domestik ya, rumah tangga. Nah, rata-rata di rumah tangga yang suaminya itu green flag, sekali lagi ya, green forest, green flag itulah bahasanya ya. Mungkin laki-laki yang ideal lah begitu ya Ustadz. Seringkali kalau laki-laki yang ideal tuh mereka mau bekerja sama dalam urusan rumah tangga Ustadz. Kayak misalnya bukan berarti nyapu tuh harus selamanya perempuan. Terkadang laki-laki juga tidak masalah untuk menyapu, membantu mengurus anak, membersihkan rumah. Nah, kebanyakan gitu Ustadz, di zaman sekarang laki-laki ngerasa itu rendah gitu melakukan hal seperti itu. Bagaimana Islam memandang pekerjaan domestik dan sebenarnya apa saja sih kewajiban di rumah sebagai seorang istri? Gitu Ustaz. Ini pertanyaan tambahan jadinya ya? Iya, karena menyinggung ya Ustaz, nanti saya ulang pertanyaannya lagi untuk Bang Zain sama Bang Zain. Ya, jadi dalilnya jelas ya, Allah kan surah Al-Baqarah, wa 'alal maulidahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah suami itu memberi rezeki, ya ini nafkah, pakaian, tempat tinggal, ya sandang, pangan, papan. Artinya bukan hanya suami itu menyediakan saja, tapi juga dia melakukan ta'awun kepada istrinya. Ya, dalam ayat lain walaupun tidak spesifik Allah katakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, tentu yang paling ideal siapa suri teladan kita adalah baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah itu dalam rumah tangganya luar biasa. Beliau tidak hanya sebatas memberi nafkah lahir saja, dia mandiri, tadi bilang Mas Rijal, Rasulullah biasa menjahit pakaiannya, membersihkan sandalnya. Itu adalah teladan begitu, bahwa tadi di rumah kita pun harus saling bahu-membahu, tolong menolong, apalagi ketika ekonomi kita pas-pasan gitu, tidak bisa membayar ART gitu. Terus terang saya pribadi udah lama sama Pak Jen saya sampaikan, saya setiap pagi itu belanja. Gitu. Jadi saya tahu harga gitu. Bukan saya karena sekilo ayam berapa? Ya, Pak Cabi tahu saya hari ini berapa gitu kan. Bahwa begitu juga nyuci piring itu biasa begitu. Dan sudah cukup lama saya kira, dari zaman saya baru menikah tahun 2000, saya dulu masih bersepeda lagi ke Simpang Limun itu, naik sebelum merantau ke Batam, naik sepeda ke Simpang Limun itu belanja gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita mulai, jangan menganggap itu hanya sebatas kewajiban istri begitu kan. Itu juga menjadi apa ya, kebahagiaan tersendiri gitu, bahwa istri merasa bebannya dikurangi begitu. Walaupun kita tahu kerjaan rumah tangga akan pernah habisnya. Ada di sini selesai, ada lagi ya. Sampai terkadang kita sendiri
kalaupun di rumah nggak sanggup kita, terus terang saya terasa nggak sanggup, lalu sudah kita bantu begitu. Capek juga tuh kan. Iya Berarti begitu. untuk para lelaki mungkin nggak perlu yang namanya minder, nggak turun harkat martabat Betul, sebagai enggak. seorang laki-laki. Insyaallah enggak. Nggak tukar. Karena gini, kalau mungkin saya Bang Zin ya, mungkin karena saya bilang iya terus Bang Zin lihat gitu ya. Alhamdulillah suami saya mau bekerja sama dalam hal itu. Hanya saja hanya saja terkadang saya tuh ngerasa kesel gitu sama laki-laki yang ngerasa kayak aku udah kasih duit, kau lah semua yang mengatur begitu. Itu yang sering kali yang saya dapati begitu. Dan mungkin pendapat dari Ustadz mungkin bisa menjadi referensi ya buat laki-laki yang nonton. Mungkin dari Bang Rizal, apa nih Bang Rizal yang mungkin apa sih yang harus dilakukan seorang istri agar hubungan pernikahan ini harmonis, yang dimau oleh suami? Menulis. Memahami apa yang terjadi dengan pemahaman seperti kita memahami tafsir Iqra. Masya Allah, kajinya lebih tinggi lagi rupanya ya. Gimana tuh Bang? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Dimana kita bacalah atas nama Tuhanmu, itu kan artinya kita memandang atau melihat Tuhan itu dari kebesarannya kan. Dari melihat apa yang terjadi di alam ini, apa yang kita pandang bahwa kebesaran Allah itu ya alam semesta ini salah satunya kan gitu. Nah, bagaimana aplikasi di keluarga, yaitu istri dan suami juga kan bisa melihat apa yang dilakukan suami itu lebih jauh, dia bisa memandangnya, bisa mengartikannya gitu. Misalnya diamnya suami itu tidak serta-merta hal yang buruk kan, bisa jadi itu bagian dari bahasa ininya. Mungkin ingin merilis dulu lah, ingin menenangkan diri dulu begitu ya. Bisa mungkin ada masalah di kantor Luar yang lagi, harus di recovery-nya kan gitu. Jadi tidak selalu hal-hal yang dipandang buruk yang dilakukan seorang Enggak gitu juga ya. Bukan berarti dia selingkuh dan punya perempuan lain kan. Bisa saja dia hanya diam untuk menenangkan diri. Iya, kan banyak kan perempuan begitu kan. Ketika pulang diam aja nih, kenapa kok beda nih ya? Papa jangan-jangan ketemu sama perempuan lain di luar sana. Iya. Padahal kan cuman pengen diam aja dulu ya. Gitu. Gitu sih, karena kan kebanyakan karena kan tadi yang apa yang diinginkan suami. Banyak miss di situ selama ini kan. Diartikan yang berbeda gitulah diamnya. Itu mungkin bisa konseling pernikahan sih. Bisa. Mungkin gini, berarti inti dari kalau dari Bang Rizal sendiri ingin perempuan tuh lebih memahami lah psikologisnya lelaki begitu ya. Ya sih, kalau suami dan keluarga sih, anak juga biar jangan apa-apa hanya mikirin diri sendiri. teriakan atau ya apa gini kan ke anak. Oke. Oh iya benar-benar. Jadi seorang istri itu juga nggak hanya nuntut untuk dia dipenuhi, tapi juga bagaimana dia memenuhi suaminya dan anak-anak yang memahami kondisi psikologis itu. Lebih ke memahami sih. Memahami. Baik. Menyeimbangkan hak dan kewajiban, memahami karakter mungkin kejiwaan suami ataupun anak-anak dari Mas Rizal. Kalau dari Bang Zin sendiri, apa yang Bang Zin inginkan dari seorang perempuan agar rumah tangga ini bisa harmonis? Ya kalau dari saya dan umum ya, pada prinsipnya itu sama-sama belajar tentang fungsi dan tugas masing-masing. Karena problem-problemnya muncul itu karena kadang-kadang kita nggak paham apa fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing dan tujuan pernikahan itu sendiri. Biasanya sumber permasalahan dari situ. Kalau semuanya kemudian dipahami, terus belajar, kemudian tadi sampaikan Ustaz Tommy bahwa dari hasil belajar itu kemudian pengaplikasiannya, dan jangan lupa atau jangan bosan untuk kemudian terus belajar dan mengaplikasikan itu berulang-ulang. Bahwa suami yang kemudian mau membantu pekerjaan domestik tadi adalah hasil dari buah apa yang dia pelajari tentang Islam memposisikan laki-laki dan perempuan. Pada prinsipnya itu. Berarti fungsi dan kewajiban itu kan sebenarnya itu terlalu banyak. Berarti ini harus ada komitmen. Harus ada pembahasan di awal misalnya. Iya, dari belajar itu kemudian kita membangun komunikasi dan komitmen bersama. Jadi kalau seandainya ada yang lupa diingatkan, dan nggak harus juga dengan kata-kata yang tidak mengenakkan atau punishment dan ngejudge gitu kan. Oh, memang dasar. Tapi mungkin bisa jadi pasangan yang punya suami
Mokondo tadi juga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kan kepada suaminya sehingga membuat persoalan rumah tangga itu semakin besar. Karena apa tadi basic keilmuan si istri juga nggak ada di situ. Begitu juga suami juga nggak mempelajari dan memahami apa yang harusnya dia lakukan dalam konteks rumah tangga tadi. Saya pikir itu. Apakah misalnya fungsi dan tugas ini didiskusikan bersama atau memang memang berdasarkan syariat Islam atau bagaimana Bang Zain? Apakah misalnya ini istri tugasnya ini terus istri bilang saya nggak mau, saya maunya kayak begini, itu Bang Zain terima atau tidak atau bagaimana? Ya metrik kita pasti Islam lah sebagai agama. Setidaknya alasan ketidakmauannya itu kan kita tahu pasti apa dasarnya apa dan semua orang harus merujuknya ke sana, nggak bisa dikembalikan kepada keakuannya gitu. Itu masalah gitu karena kita tahu bahwa menikah itu adalah ibadah, ya kan, ibadah yang nggak ada ujungnya kecuali sampai kepada kematian mungkin atau perpisahan. Tapi pada prinsipnya kalau semua orang punya pemahaman seperti itu, ya otomatis hal-hal yang didebatkan tadi pasti akan frekuensinya akan semakin kecil. Mungkin oke. Berarti itu tadi ya harus ada kesepakatan lah bahasanya bersama untuk supaya mencapai keharmonisan. Gini. Ini kan spesial Hari Kartini ya. Mungkin kalau bagi saya ada beberapa hal yang bisa kita perjuangkan sebagai perempuan, terutama berani bilang tidak atau lebih asertif untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Itu berat loh bagi seorang perempuan. Lalu merevisi ulang kembali definisi bahagia ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Karena kan konsep bahagia juga mempengaruhi dan itu perjuangan juga sebagai seorang wanita. Lalu berusaha untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain begitu ya. Mungkin perjuangan perempuan lainnya adalah kalau menurut saya ya di zaman sekarang itu mendidik anak. Bagaimana menjadi perempuan yang baik dan bagaimana menjadi laki-laki yang baik sehingga mampu tadi menjadi laki-laki yang mau bekerja sama, tidak merasa ego, tidak apa-apa mengatasnamakan agama. Nah gitu sih menurut saya perjuangan-perjuangan seperti itu yang harus dilakukan oleh perempuan di zaman sekarang. Kalau mungkin dari Bapak-bapak sekalian ini, apa sih perjuangan yang bisa dilakukan oleh perempuan di masa saat ini? Siapa boleh jawab? Perjuangan apa lagi nih? Ya, saya kira sama ya posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu masing-masing punya kewajiban. Jadi bukan hanya peran kewajiban itu domestik rumah tangga. Dalam Islam, di dalam syariat Islam itu ada satu kewajiban perempuan sama dengan laki-laki yaitu berdakwah. Nah, berdakwah ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, yaitu menyuruh yang baik dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi aktivitas dakwah itu bukan hanya kewajiban laki-laki, tapi juga perempuan punya kewajiban yang sama. Apalagi dia seorang ibu bagi anak-anaknya. Tadi dikatakan bahwa sekolah paling dasar itu adalah ibu. Kalau seorang ibu tidak atau minim pemahaman agamanya akan dipahamkan seperti apa anak-anaknya. Jadi cita-cita punya anak soleh-soleh itu hanya sebatas slogan tanpa omon-omon saja, tanpa ada realisasi karena semua itu akan dilihat dari ayah dan ibunya. Di sanalah pentingnya kita sama-sama punya kewajiban untuk belajar sekali bahwa thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, termasuk di dalam rumah tangga, termasuk juga tadi di luar rumah tangga, tapi ada koridornya, yaitu perempuan ranahnya khusus muslimat, ya laki-laki ranahnya adalah kaum laki-laki. Berarti gitu. Perjuangan yang bisa dilakukan oleh perempuan adalah berdakwah ya. Betul, Ustaz, ya? salah satunya itu, bukan hanya di rumah, dia punya kewajiban dakwah. Gak harus jadi ustazah kan Ustadz, bisa aja mungkin kita jadi dokter, psikolog ataupun tapi tetap memperjuangkan syariat. Iya, di sana ada kewajiban lain di samping kewajiban di dalam rumah. Oke, kalau dari Bang Zain, apa nih? Apa yang bisa diperjuangkan oleh perempuan di era sekarang? Apa ya? Yang jelas tidak menutup diri untuk kemudian terus belajar tadi yang kita katakan, kemudian juga membuka ruang untuk berdiskusi. Karena semua problem itu akan muncul ketika ruang diskusi itu ditutup. Menurut kita itu. Jadi ya di tengah berseliwerannya segala pengaruh dari eksternal, dari internal yang memungkinkan terjadinya problem-problem kehidupan yang justru membuat dia semakin depresi, stres gitu kan, menyalahkan kehidupannya sendiri segala macam sehingga seolah-olah dia salah memilih jodoh atau mendapatkan jodoh. Itu semua ya karena memang tadi tidak membuka ruang diskusi dan tidak juga kemudian membangun persepsi yang baru tentang berumah tangga itu seperti apa. Ya terkait ini juga saya jadi teringat bahwa sebenarnya kalian ketika punya masalah itu
pergi ke mencari bantuan profesional juga sebuah perjuangan, karena zaman sekarang juga banyak perempuan-perempuan akhirnya tidak mendapatkan bantuan profesional itu karena itu tadi merasa ini aib, nggak boleh diceritakan seperti itu, dan akhirnya malah menjadi masalah-masalah lainnya begitu ya kan. Mungkin ke tenaga profesional bukan curhat sama tetangga ya. Gitu. Mungkin kalau dari Bang Rizal sendiri, apa yang bisa diperjuangkan oleh perempuan di masa saat ini? Benar tadi pendapat sama Pak Zen ya, bahwa bagaimana arus informasi yang masuk sekarang berseliweran, artinya banyak juga konten-konten yang membahas rumah tangga yang mungkin itu tadi yang kayak penggambaran keluarga yang mewah gitu kan itu bisa jadi itu tadi buat depresi kan, aku kok nggak bisa kayak gini kan gitu. Artinya bagaimana itu bisa di maintain dengan baik, ya semakin dipelajari lah ininya ilmunya agar bisa menjadi perempuan atau istri, ibu yang memang tetap berada di jalurnya, termasuk mungkin ya kayak semakin menambah ilmu dengan melihat tayangan ini kan gitu kan. Iya, Jadinya ketika Kartini habis gelap terbitlah terang, setelah menonton ini, setelah terang semakin benderang. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini mungkin bisa dijawab berbarengan ya pertanyaan saya ya. Andaikan bapak-bapak di sini semua Siap ya, menjadi ya sanggup nggak kalau menjadi perempuan? Ya kalau kembali ke fitrahnya nggak sanggup. Karena di alam rahim dulu kita udah ada perjanjian nggak sanggup, kita jadi laki-laki. Iya, nggak sanggup. Jawabannya sama, pasti nggak akan sanggup. Tidak. Dan Allah paling tahu terbaik kenapa kita diciptakan sebagai laki-laki dan Iya. sebagai perempuan. Karena nggak akan sanggup jadi perempuan, Iya, maka jadi laki-laki. laki. Begitu juga perempuan Benar. tidak akan sanggup jadi laki-laki, makanya dibuat jadi perempuan. Mungkin satu pesan singkat dari siapa, Bang Rizal dulu, untuk istrinya di rumah. Sebagai spesial lah hari perempuan begitu, apa Pesannya? pesan spesialnya? Pesannya tetap dan selalu ikuti Kata orang tua. Bang Zedi ini serius. Gimana? tetap dan selalu ikuti imamnya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Ustadz, bagaimana Ustadz untuk mungkin ini lah Pak Zen dulu, baru Ustadz terakhir penutupan. Pak Zen, apa nih pesan singkat yang spesial untuk perempuan yang ada dalam hidup Bang Zen? Ya, bagi perempuan yang ada dalam hidup saya saat ini ya. Banyak banget. Enggak, kita kan nggak tahu kan. Anak-anak. Iya, anak-anak, Iya. kan. Ini istri lah, Iya, istri istri ya. pasangan. Iya. Untuk pasangan saya. Ini overthinking sama istrinya di rumah. Enggak, insya Allah enggak. Bagi pasangan saya, ya untuk hari ini yang akan datang, tetap terus belajar ya, terus belajar, dan kita sama-sama mendiskusikan kehidupan, karena perkara berumah tangga ini ilmunya nggak ada habisnya. Mungkin itu. Oke, sama-sama belajar ya Bang Zen. Yang penting Ustadz, terakhir Ustadz, apa nih pesan singkat untuk istri tercinta di rumah Ustadz? Waduh, ini yang berat nih. Ya, pesannya ya tetaplah menjadi seorang istri yang baik, ibu yang baik, untuk memberikan teladan, memberikan contoh, dan termasuk diantaranya tetap komitmen menjalani rumah tangga ini sampai pada akhirnya, yaitu kita berpisah secara sunatullah. Masya Ya, Allah. yaitu berpisahnya karena kematian. Itu saja pesannya. Oke, mungkin itu saja podcast kita hari ini tentang bagaimana menjadi perempuan di era saat ini ya, menjadi beratnya perempuan di tahun 2025. Menjadi perempuan di tahun 2025 bukan hanya tentang bertahan, tapi juga bagaimana mengenali diri sendiri, bagaimana kita bisa melihat seberapa bernilai kita, lalu juga mengetahui apa saja yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Semoga kita bisa menjadi perempuan yang kuat tapi tetap lembut, mandiri tapi tetap peka, dan terus belajar bersama. Ya, ucapan lebarannya dong untuk sahabat podcaster di luar sana sebelum acara kita tutup mungkin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
aku. Mohon maaf lahir dan batin buat semua sahabat podcaster di luar sana. Oke, lanjut disambung. Semoga kita bisa bertemu di puasa dan lebaran yang akan datang. Silakan Ustaz. Semoga tetap istiqomah dengan nilai-nilai puasa Ramadan yang selama ini kita tunaikan. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di episode berikutnya. Silakan. Ya. Sampai ketemu lagi di podcast Naira Studio Podcasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha.